Masa kebangkitan hukum Islam. Yang pertama, latar belakang. Ada 3 latar belakang masa kebangkitan hukum Islam. Yang pertama, reaksi terhadap sikap taklid. Yang kedua, kebutuhan akan pembaruan dan kembali ke sumber Al-Sam atau Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga, fase ini dimulai dari abad 13 Hijriah atau 19 Masehi hingga sekarang. Faktor pendorong masa kebangkitan hukum Islam yaitu kritik terhadap stagnosis intelektual, interaksi dengan budaya dunia ilmu pengetahuan dan lainnya, kebangkitan nasionalisme di kalangan umat Islam. Tokoh dan gerakan masa kebangkitan hukum Islam. Munculnya ulama salat atau salatiyah, gerakan pembaharuan dari ijtihad, kontribusi para mujtahid dalam peraturan hukum, dan terakhir tokoh penting Ibnu Taimiyah, Jamaluddin Al-Afghan, Muhammad Abdul Rashid Ridho, dan Syekh Muhammad Asy-Syarif. Perkembangan dan dampak masa kebangkitan hukum Islam. Yang pertama, pembukaan kembali pintu ijtihad. Yang kedua, penafsiran hukum yang lebih konstekstual. Yang ketiga, pengaruh terhadap sistem hukum sosial masyarakat Islam. Tantangan dan kritik masa kebangkitan hukum Islam. Perdebatan antara tradisionalis, modernis, isu-isu kontemporer dalam hukum Islam, keseimbangan antara tradisi dan modernitas. Implikasi kontemporer masa kebangkitan hukum Islam, penerapan hukum Islam dalam konteks modern, dialog antar agama dan budaya, kontribusi terhadap pemikiran hukum global. Yang terakhir, kesimpulan. Yang ada 2 kesimpulan. Yang pertama, pentingnya lebih ke prinsip-prinsip dasar Islam. Yang kedua, peran vital ijtihad dalam perkembangan hukum Islam.